wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di malam yang mulia ini kita akan membahas dan mengkaji bersama tentang macam-macam tingkatan cinta. Berkata penulis, al-mahabbatu jinsun tahtahu anwa'un mutafawitah. Beliau katakan yang namanya cinta itu memiliki beberapa macam tingkatan. Walamma kanatil mahabbatu jinsan tahtahu anwa'un mutafawitatun fil qadari wal wasfi. Dikarenakan cinta itu memiliki tingkatan. Dari sisi ukuran dan sifatnya, kana aghlabu ma yudhkaru fiha fi haqqillahi ta'ala. Maka kebanyakan yang senantiasa disebutkan, yang diingat dalam permasalahan cinta adalah cinta terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yakhtassu bihi wa yaliqu bihi min anwa'iha. Yang menjadi keistimewaan dan kekhususan yang sesuai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam jenis cinta tersebut. Wa ma la yasluhu illa lahu wahdah. Dan segala apa yang tidak dikatakan benar kecuali kecintaan hanya untuk Allah semata. Mithlul ibadah wal inabah. Seperti halnya ibadah dan inabah, kembali bertaubat kepada Allah, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Ibadah, taubat tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah katakan, tidak kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kami enggak butuh mereka memberikan rezeki. Kami enggak butuh juga dengan makanan yang mereka berikan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang maha pemberi rezeki, lagi maha perkasa, memiliki kekuatan yang maha dahsyat.
Makanya ibadah tidak diberikan kecuali untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali hanya mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan fa innal ibadata la tasluhu illa lahu wahdah. Yang namanya ibadah tidak boleh diberikan dan tidak pantas untuk diberikan kecuali hanya untuk Allah semata. Demikian tugas para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Mereka mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Allah katakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kelompok manusia seorang rasul. Tugasnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka menyeru manusia untuk beribadah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan sesembahan kepada selain Allah. Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 yang kita sebutkan tadi, liya'budun ay liwahidun. Maksud untuk beribadah kepada Allah yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi beliau mengatakan al-ibadatu la tusamma al-ibadah illa ma'at tauhid. Seseorang tidak dikatakan beribadah kecuali ibadah itu diiringi dengan pengesaan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka bersedekah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka haji, mereka umrah. Namun di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka mereka disebut dengan musyrikun. Kalau ada manusia hari ini yang mereka beribadah kepada Allah, sholatnya 5 waktu, puasanya Senin Kamis, ditambah puasa Daud, ditambah puasa sunnah yang lainnya. Namun di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrik. Orang itu adalah orang musyrik. Syekh mengatakan wa qad tudkar wa kadzalika al-inaba. Begitu juga namanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, hanya untuknya. Wa qad tudkarul mahabbatu bismihal mutlaq. Terkadang penyebutan nama cinta itu disebutkan padanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Berkata Allah dalam firman-Nya, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Suatu hari nanti Allah akan datangkan sekelompok kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ayat ini menjelaskan tentang kaum muslimin yang sebagian mereka berkhianat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah penyebaran Islam, dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kiranya kalian tidak membela Allah, tidak membela agama Allah, tidak membela Rasulullah. Kiranya kalian meninggalkan Rasulullah dalam perjuangan jihad di jalan Allah, dalam perjuangan dakwah menyebarkan kalimatut tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Maka Allah katakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Suatu hari nanti Allah akan datangkan sekelompok kaum yang mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Ayat ini pun
teguran untuk kita jemaah. Tatkala kita tidak lagi menyibukkan diri dalam perjuangan dakwah, jangan dikira dakwah itu berhenti. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati yada'una 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku. Mereka terus berjuang membela kebenaran. Mereka tidak takut dengan celah-celahan manusia, cacian, gunjingan manusia. Mereka senantiasa berpegang teguh di atas kebenaran tersebut sampai Allah berikan pertolongan untuk mereka. Ayat ini demikian. Kiranya kita tidak berjuang di jalan Allah, tidak cinta dalam dakwah, kalimat la ilaha illallah, tidak meninggikan Allah, tidak berjuang untuk menyebarkan kalimat Allah, tidak berjuang untuk menebarkan agama Allah. Allah katakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah datangkan sekelompok manusia. Manusia itu mereka lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang yang pertama. Dan Allah cinta kepada mereka. Ketika manusia generasi pertama meninggalkan perjuangan dakwah, maka mereka tersisih, Allah datangkan manusia yang lebih baik untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan ini jalanku, aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas petunjuk yang aku beri kepadanya. Petunjuk tersebut ilmu dan manusia yang ikut dengan jalanku. Kemudian Syekh mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan demikian juga firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan selain daripada Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum. Mereka cinta tandingan-tandingan tersebut kahubbillah. Sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud ayat ini bukan mereka cinta kepada sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan kepada selain Allah, bukan. Namun mereka benar-benar memurnikan kecintaannya kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Olehnya, siapapun yang mencintai dalam peribadatannya kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itulah cinta terburuk, cinta tercela, yang terhina. Syekh mengatakan wa'adhamu anwa'il mahabbatil madmum. Di antara bentuk cinta yang paling tercela, yang paling jelek, yang paling buruk, al-mahabbatu ma'allah. Seseorang meletakkan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla allati yusawwil muhibbu fiha baina mahabbatillahi wa mahabbati an-niddi alladhi ittakhadahu min duni. Seorang meletakkan kecintaannya kepada Allah, di samping lain dia juga meletakkan kecintaan kepada selain daripada Allah yang menjadi tandingannya. Bahkan boleh jadi kecintaannya kepada selain Allah lebih besar. Maka tidak ada sesuatu yang berhak untuk dicintai dengan kecintaan yang sempurna dibandingkan kecintaan seseorang kepada Allah. Dan tidak dikatakan seorang beriman. Tidak dikatakan seorang beriman kepada Allah sampai ia bisa menjadikan Allah lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada.
bahkan dari dirinya, dari nyawanya. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat yang apabila 3 sifat tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan rasakan manisnya iman. Iman itu memiliki rasa. Bagi orang yang sudah mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Seperti halnya Bilal ibnu Rabah. Siksaan lebih dia nikmati daripada kebebasan. Seperti Khabbab ibnu Aratsi. Dia lebih senang dibantai, disiksa oleh kufar Quraisy dibandingkan kebebasannya. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau menjadi sang khalifah, beliau meminta kisah-kisah yang pernah mereka rasakan dari pedihnya siksaan orang-orang Quraisy terhadap diri mereka. Tampillah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu menceritakan tentang pedihnya kisah yang orang-orang Quraisy menyiksanya. Kisah Bilal ma'ruf, terkenal, diketahui oleh setiap mukmin, setiap muslim. Bagaimana kufar Quraisy membantai Bilal di panasnya terik mentari di padang pasir. Dibuka pakaiannya di atas pasir tersebut, diletakkan batu, diinjak-injak, dan lain sebagainya. Ketika Bilal diminta untuk menyebutkan Lata dan Uzza sebagai Tuhannya, maka tidak ada yang keluar dari mulut Bilal kecuali manisnya keimanan. Dia katakan Ahadul Ahad. Hanya Allah yang Esa. Para ulama menyebutkan ini kalimat yang paling dibenci oleh orang kufar Quraisy. Harusnya orang ketika dia hendak selamat dari siksa, dia menuruti saja apa yang diminta dari orang yang menyiksanya. Tapi ternyata Bilal melontarkan kalimat yang menusuk hati orang-orang Quraisy. Ketika itu Bilal mengatakan Al-Ahadul Ahad, Allah yang Maha Esa. Demikian juga Al-Khabbab Aratsi. Sebagian mungkin di antara kita belum mengetahui bagaimana kisah Khabbab Aratsi. Di masa Mekah ketika Nabi SAW mengawali dakwah, sedikit pengikut Islam. Hanya beberapa segelintir manusia dari kalangan sahabat yang masuk Islam ketika itu. Itu pun orang-orang kecil dari para budak dan hamba sahaya. Khabbab di panasnya tanah Arab diminta oleh tuannya, seorang wanita, untuk membuat baju besi. Karena dia tukang pembuat senjata-senjata. Sampai baju besi itu sudah jadi, diminta kepada tuannya untuk Khabbab memakainya. Dipakai. Begitu dipakai, di tengah panasnya padang pasir, Khabbab memakai baju besi tanpa ada pakaian di dalamnya. Melepuh kulitnya Khabbab ibnu Aratsi. Dan itu belum seberapa. Sampai puncaknya, tuannya itu meminta buatkan seperti tombak terbuat dari besi, dibakar sampai memerah, diletakkan di tengah padang pasir, kemudian Khabbab diikat tangan dan kakinya, diletakkan di atas punggungnya, dari ujung tulang belakang sampai tulang ekor. Ketika Umar bin Khattab minta cerita dari Khabbab Aratsi, apa kata
Umar bin Khattab, coba saya lihat mana bekas lukanya. Dimasukkan tangannya Umar di belakang tubuhnya Khabbab Ar-Ratsi, bisa dia lewatkan sampai ke tulang belakang. Kalau bukan pertolongan Allah, maka Khabbab akan meninggal dunia. Tapi dia merasakan manisnya iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang barang siapa ada pada diri manusia, dari 3 sifat tersebut dia rasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallaha wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dia cintai. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Ini yang paling pertama. Tidak istrinya, tidak anaknya, tidak keluarganya, tidak hartanya. Bahkan sampai dirinya sendiri pun dia wajib mengalahkan kecintaan terhadap dirinya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perjuangan mereka dalam menyebarkan kalimat la ilaha illallah dalam dakwah. Dan kecintaan yang terburuk ketika seseorang meletakkan kecintaan kepada Allah, di samping lain dia juga meletakkan kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Melebihi kecintaannya daripada kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagai manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka cintai tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, mereka jadikan kecintaannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau katakan wa'adhamu anwa'iha, dan bentuk cinta yang paling agung, al-mahmudah, yang terpuji, mahabbatullah wahdah, kecintaan seorang kepada Allah yang esa. Wa mahabbatu ma'ahabbah, dan mencintai segala apa yang Allah cintai. Jadi kita jamaah sekalian mencintai Allah Azza wa Jalla dan segala apa yang Allah cintai. Sesuatu selain daripada Allah kita cintai karena Allah Azza wa Jalla, atau karena ketaatannya kepada Allah. Lillahi fillah, karena Allah Azza wa Jalla lillah. Fillah, karena ketaatannya diri orang yang kita cintai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau katakan wahadihi al-mahabbah hiya aslu sa'adati wa ra'suha. Bentuk kecintaan ini, ketika seorang bisa menjadikan Allah sesuatu yang paling dia cintai dari segala sesuatunya, inilah pokok dari sumber kebahagiaannya. Kebahagiaan seseorang di sini cuma ketika seseorang menjadikan Allah sesuatu yang paling dia cintai. Sebab apa? La yanju ahadun minal adab illa biha. Karena seorang tidak bisa selamat dari azab Allah kecuali dia memiliki bekal. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla melebihi segala sesuatunya. Dia tidak akan pernah bisa selamat dari azab Allah Azza wa Jalla kecuali apabila dia menjadikan Allah zat yang paling dia cintai dari segala sesuatunya. Orang-orang yang ketika masuk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Pengakuan mereka, ibnu sawwikum birabbil alamin. Sebab kami telah menjadikan kalian, kecintaan terhadap kalian sama dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mensetarakan kedudukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mahabbatul madbumah, adapun cinta yang tercela, asyirkiyah, yaitu cinta yang terkandung padanya kesyirikan. Ini pokok daripada kesyirikan. Ketika seseorang meletakkan kecintaannya kepada selain daripada Allah, hiya aslu syaqawah. Ini landasan asas sumber kesengsaraan.
allati la yabqa fil adab illa ahluha. Kalau manusia semua diadab, mungkin mereka dikeluarkan dari adab, maka ada manusia-manusia yang diadab yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Mereka yang menjadikan kecintaan mereka kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang dari kalangan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, menjadikan kecintaan kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah, atau bahkan melebihi kecintaannya daripada kecintaan kepada Allah. Allah katakan wal musyrikin fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha abadan, mereka abadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah tegaskan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk manusia, makhluk ciptaan Allah yang terburuk. Mereka yang menjadikan kecintaan mereka kepada selain daripada Allah menyerupai kecintaan kepada Allah, atau bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang makanya disebutkan ini adalah kecintaan syirkiyah. Jadi bukan sembarang mencintai itu. Karena ini asas kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Kalau dia memurnikan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apapun kondisi dia, dosa apapun yang dia lakukan, selama dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia ibadahi dan tidak mensekutukan Allah dan tidak menjadikan kecintaannya kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla menyerupai kecintaan Allah Azza wa Jalla, pasti dia masuk dalam surga, pasti itu. Walaupun ada proses, karena ada orang-orang yang masuk dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Seperti hadis yang menjelaskan tentang kisah orang-orang yang masuk ke dalam surga 70.000 manusia tanpa adab dan tanpa hisab. Itu mereka masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Datang tampil seorang di antara sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uni minhum." Doakan aku menjadi di antara mereka. Qala anta minhum. Ukashah bin Muhsan yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ada manusia yang dia masuk surga tapi diproses dulu. Karena dosanya, baik dosa besarnya atau dosa kecilnya, atau karena kezalimannya, karena pembangkangannya, tapi dia muwahhid, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, law annakum ya ibadi law annakum law ataitani biqurabi ardi khataya la ataitukum biqurabi ardil maghfirah." Hai hambaku, kalau kamu datang kepadaku menghadap pada hari kiamat nanti membawa dosa sebesar gunung, sebesar bumi, aku akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Ya ibadi law anna dhunubakum anana sama fala ubali. Wahai hambaku, kalau dosamu membumbung tinggi ke langit, setinggi langit dosamu, fala ubali, aku enggak peduli. Syaratnya satu, engkau datang kepadaku tidak mempersekutukanku. Itu syaratnya. Apapun dosa yang dilakukan, diampuni. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 35. Allah katakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu
La taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, melakukan dosa dan perbuatan kezaliman dan lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan ampuni semua dosa. Selama dia mau taubat, apapun bentuk dosa yang dia lakukan, sebelum nyawa sampai kerongkongan, Allah terima taubatnya. Jemaah sekalian, beliau katakan, wal mahabbatul madmumatu syirkiyatu min asli syaqawati wa rasuha allati la yabqa fil adabi illa ahluha. Cinta yang tercela, cinta yang tercela adalah cinta yang berbentuk kesyirikan, yaitu merupakan dasar kesengsaraan yang tidak akan tersisa di dalam azab kecuali pelakunya. Maksudnya, dia akan kekal di dalam neraka. Semua sudah diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Tapi khusus dia tidak. Kenapa? Karena dia membawa dosa syirik ketika meninggal dunia. Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memberikan ampunan selain daripada dosa syirik. Fa'alul mahabbatil ladzina ahabbullah. Orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa abuduhu, dan mereka beribadah kepada Allah. Wahdahu, hanya mengesahkan Allah. La syarikalah, tidak mempersekutukan Allah. La yadakhulun nar, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Nabi pernah berboncengan di atas keledai bersama seorang sahabat. Nabi mengatakan, anak kecil. Beliau mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah wa ma haqqul ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah dan hak hambanya? Dia katakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paham, yang tahu. Haqqullah an yu'badu wa la yusyrika bih syai'an. Hak Allah itu engkau beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Wa haqqul ibad, dan hak hamba yang tidak mempersekutukan Allah, alla yu'adziba binnar, enggak diadab di neraka, masuk dia dalam surga. Selama dia tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, pasti dia menjadi penghuni surga. Wa man dakhalaha minhum bidzunubihi, siapapun yang masuk ke dalam neraka karena dia membawa dosa, fa innahu la yabqa fiha minhum ahadun, mereka tidak akan kekal di dalamnya, tapi akan dikeluarkan karena ada kalimat tauhid di dalam hatinya. Sampai ketika orang-orang masuk ke dalam neraka, kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikeluarkan manusia-manusia yang dalam neraka. Ini syafaat dari beliau SAW. Sampai orang-orang yang hendak memberikan syafaat yang di dalam neraka tersebut, maka Nabi Allah Azza wa Jalla katakan, carilah saudara kalian yang memiliki iman sebesar biji jagung, sebesar biji jagung, sebesar biji gandum, keluarkan dia dari neraka. Maka Nabi pernah mengatakan, inni la a'lamu akhiran nasi dukhulal al-jannah wa akhira khurujan linnar. Sungguh aku mengetahui ada manusia yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari neraka. Artinya dia nggak kekal di dalam neraka. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya kalau dia beriman, tidak mempersekutukan Allah, dia mati, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti dia akan keluar. Tidak seperti orang Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar mati masuk ke dalam neraka. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini siapapun yang beriman kepada Allah, mati di atas keimanan tersebut, tidak mempersekutukan Allah, pasti dia masuk ke dalam surga, walaupun mungkin ada prosesnya. Kalau dia orang yang betul-betul bertauhid,
Dengan kehendak Allah, dia masuk surga tanpa hisab. Seperti 70.000 manusia yang masuk surga min bighairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Tapi ada juga manusia yang dia diproses dulu masuk ke dalam surga. Ya, sebelum masuk dulu surga, diproses dulu di neraka, selesai dari dosanya, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Dan ingat, inti dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kata Syekh, wa madarul Quran 'alal amri bitilkal mahabbati wa lawazimha. Pembahasan Quran secara keseluruhan itu semuanya perintah untuk cinta kepada Allah dalam mentauhidkannya dan konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah. Maka dulu saya pernah sampaikan bahwasanya Al-Quran itu dari 6.666 sekian ayat, 114 surat, tersimpul dalam satu surat dalam surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah tersimpul dalam satu ayat, di dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim, penulis kitab ini. Dalam kitab beliau yang lain berjudul Madarijus Salikin. Tingkatan orang-orang yang menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Itu dijelaskan 6 jilid tebal. Satu jilid itu sampai 6 hingga 800 halaman. Halaman. 6 hingga 800 halaman coba. Satu jilid. Berarti kalau ada 6 jilid berapa ribu halaman. Menjelaskan satu ayat. Inti daripada Al-Quran menceritakan itu semua. Inti daripada Al-Quran menceritakan itu semua. Beliau katakan, وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَحَبَّةِ الْأُخْرَى وَلَوَازِمِهَا. Al-Quran itu menjelaskan tentang larangan-larangan kecintaan kepada selain Allah dan konsekuensi-konsekuensinya. وَدَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالْمَقَايِسِ لِلنَّوْعَيْنِ. Al-Quran menjelaskan tentang cerita-cerita, percontohan-percontohan, dan analogi-analogi tentang dua cinta ini. Cinta kepada Allah dan cinta kepada selain daripada Allah. Bagaimana orang-orang yang mencintai Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, diberikan berbagai nikmat dan lain sebagainya. Bagaimana yang mencintai kepada selain Allah, mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Itu menceritakan tentang itu semua, tentang Al-Quran tersebut. Wa dzikri qasasin naw'ain. Dan menyebutkan kisah-kisah manusia-manusia yang cinta kepada Allah dan manusia-manusia yang cinta kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa tafsilu a'malin naw'aini. Dan menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan dari dua kecintaan tersebut. Wa auliyaihim, menceritakan tentang wali-wali yang cinta kepada Allah, wali-wali yang cinta kepada syaitan. Wa ma'budi kilaihima, dan sesembahan-sesembahan keduanya. Yang murni ibadah hanya kepada Allah, yang murni kepada selain daripada Allah, atau mencampur adukkan kebeda ibadah mereka kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ikhbaruhu an fi'li bin naw'ain. Allah juga menceritakan tentang, mengkhabarkan tentang perbuatan dua cinta tersebut. Wa an halin naw'aini fid duwari al-thalatha. Dan tentang kondisi orang-orang yang memiliki cinta tersebut. Cinta kepada Allah atau cinta kepada selain daripada Allah. Di 3 keadaan. Fiddarid dunia. Kehidupan dunia. Wadaril barzakh. Kehidupan barzakh setelah kematian. Wadaril qarar. Dan kehidupan yang penuh keabadian. Di surga atau ke neraka. Wal Qur'anu ja'a fi sya'ni an-naw'ain. Quran datang menceritakan tentang dua kondisi itu. Yang cinta kepada Allah dan cinta kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa aslu da'wati jami'ir rusul. Bahkan yang menjadi landasan utama dakwah para rasul min awalihim wa ila akhirihim. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Pokok dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama, rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua dakwah mereka untuk kecintaan kepada Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an ibudallaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Tugas mereka menyampaikan dakwah mereka an ibudallaha,
hanya beribadah kepada Allah, wajtani taghut, tinggalkan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau katakan, innama hiya ibadatullahi wahdah la syarikalah. Tugas para nabi dan rasul tersebut dari awal yang terakhir semuanya mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya. Jadi kalau ada ustadz yang mengajak kepada dirinya, kepada kormasnya, kepada kelompoknya, hati-hati dengan ustadz tersebut. Karena bisa jadi ra'sut tawaghid, itu orang yang ditokohkan dalam agama. Ya, pembesar tauhid bisa jadi orang yang ditokohkan dalam agama. Sampai disembah dia. Sampai disembah jemaah. Nah, dan itu sudah terjadi di beberapa negeri. Bahkan di negeri kita pun terjadi. Al-mutadamminatu likamali hubbihi, yang mana cinta mereka terkandung padanya kesempurnaan cinta kepada Allah, wa kamalil khudu' wa dhullillah, kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla, wa ijlali ta'zim, dan pengagungan dan pemuliaan, walawazimi dzalik, dan konsekuensi-konsekuensi dari kecintaan kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, minat ta'ati wat taqwa, dari ketaatan dan ketakwaan. Datang dalam sebuah riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai kalian bisa menjadikan diriku lebih kalian cintai dibandingkan dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan bahkan seluruh manusia. Wa fi sahihain, disebutkan pula dalam kisah hadis Imam Bukhari dan Muslim, atau disebutkan dalam kisah Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab pernah beliau mengungkapkan isi hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kecintaannya kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau paling kucinta dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya, aku cinta sama kamu ya Rasul dari segala sesuatu yang kumiliki, tapi kecintaanku kepadamu tidak melebihi daripada kecintaanku terhadap diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la ya Umar, enggak gitu hai Umar, enggak betul itu cintamu. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsik, sampai engkau bisa jadikan diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Qala walladzi ba'atsaka bil haqq, maka Umar katakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih kucintai dibandingkan kecintaanku kepada diriku sendiri. Baru Nabi katakan, al-ana ya Umar, sekarang baru engkau sampai keimanan wahai Umar. Kalau enggak sampai keimananmu. Jadi kalau kita mau mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadikan Allah, Rasulnya melebihi segala sesuatu dalam kecintaan. Beliau katakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُ مَحَبَّةِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kita mencintai Rasulullah, itu harus melebihi daripada diri kita dan segala sesuatu yang kita cintai. وَوُجُوبِ تَقْدِيمِهَا عَلَى مَحَبَّةِ نَفْسِ الْإِنسَانِ. Dan kita harus mendahulukan kecintaan Rasulullah terhadap kecintaan seluruh manusia, bahkan dari anak, dari orang tua, dan seluruh manusia yang kita cintai. فَمَا الظَّنُّ بِمَحَبَّةِ مُرْسِلِهِ subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau ada zat yang mengutus Nabi? Tentu kita lebih mencintainya dari segala sesuatu. Kalau Rasul saja kita harus mencintainya dari segala sesuatu, apalagi Allah yang mengutusnya. Tentu lebih utama untuk kita mencintai Allah melebihi segala sesuatunya. Wa wujubi taqdimiha ala mahabbati ma siwa. Kita wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu. Dan ingat, siapapun yang mencintai sesuatu, atau dia harus meninggalkan sesuatu yang dia cintai, karena Allah akan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan min. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu tersebut yang lebih baik untuknya.
pekerjaan kita kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, semakin menjauhkan kita dari Allah, semakin menjauhkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada manusia-manusia dan segala apa yang Allah cintai, kita tinggalkan, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Tapi ketika kita melebihi kecintaan tersebut kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla, khawatir kita masuk ke dalam kesyirikan. Yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik dalam hal kecintaan. Wa mahabbatur rabbi takhtassu an mahabbati ghairihi fi qadriha wa wasfiha wa sifatiha. Kecintaan kepada Allah itu adalah hal yang istimewa, yang khusus dalam kecintaan kepada selain daripadanya, baik dari sisi kadar dan sifatnya. Wa ifradihi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dalam kecintaan. Fa innal wajiba lahu min dzalika kullihi an yakuna ahabba ilal abdi min waladihi wa waladihi. Harusnya dia jadikan kecintaan kepada Allah menjadi kecintaan yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya. Bal min sam'ihi, bahkan dari pendengarannya, wa basarihi, dari penglihatannya, wa nafsihi, dari jiwanya sendiri, allati hiya baina janbai, yang mana jiwa tersebut ada pada dirinya. Kalaupun dia harus mati karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berjuang karena Allah Azza wa Jalla. Fayakunu ilahul haq wa ma'buduhu ahabba ilaihi min dzalika kullihi. Dia jadikan Allah sesembahannya, Tuhannya yang benar menjadi sesuatu yang paling dia cintai dari segala sesuatu. Wa syai'u qad yuhabbu min wajhin duna wajhin. Ada sesuatu mungkin dicintai, tapi di samping lain dia dibenci. Sesuatu selain daripada Allah, kalau dia dicinta, di samping lain akan ada sisi dibencinya. Wa qad yuhabbu bi ghairihi, boleh jadi sesuatu tersebut dicinta karena sesuatu yang lain. Walaysa syai'un yuhabbu lidzatihi, tidak ada satu hal pun, tidak ada suatu apapun yang dicintai karena zatnya, secara zatnya sendiri, min kulli wajhin, dari berbagai sisinya, illallah wahdah, kecuali Allah yang esa. Wala tasluhul uluhiyatu illalah, tidak akan benar, tidak pantas hak ketuhanan yang diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau di dunia ini, di langit dan di bumi ini, ada Tuhan selain daripada Allah, 2 atau 3 Tuhan, hancur dunia ini. Yang satu Tuhan ini pengen ini banjir, yang satu ini pengen tidak banjir, ributlah Tuhannya, hancur dunia. Maka Tuhan butuh satu cuma, hanya satu saja. Ada kisah dalam hadis yang disebutkan, ini hadisnya sebagian ulama mendhaifkannya. Seorang Arab ketika itu dalam kondisi dia masih kafir, dia datang kepada Rasulullah, maka dia ditanya oleh Rasulullah, "Ya fulan, kam ilahan ta'budil yaum?" Wahai fulan, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Qala thamaniyah. Dia katakan ada 8 Tuhan atau 7 Tuhan. Kemudian dia ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, kalau kam fil ardi wa kam fis sama, ada berapa Tuhan yang di langit, ada berapa Tuhan yang di bumi? Qala sittan fil ardi wa wahida fis sama. Ada 6 Tuhan di bumi, ada 1 Tuhan di langit. Kemudian ditanya lagi, kalau engkau ketimpa sesuatu yang mendesak, memberatkan dirimu, musibah yang engkau tidak bisa lari darinya, yang mana yang kamu panggil? Dia katakan, alladzi fis sama. Dia katakan, Tuhan yang di langit. Kata Nabi SAW, engkau tinggalkan 6 Tuhan di bumi, engkau sembah Tuhan yang di langit, engkau masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadatan kepadanya. Wa ta'alluhu, yang dikatakan menuhankan Allah, huwal mahabbatu wa ta'atu wal khudu'. Cinta, taat, tunduk, jalankan perintahnya. Mohon maaf jemaah sekalian, ana pada malam hari ini agak tergesa-gesa. Kemudian kayaknya napas agak. Ana tadi dari Puskesmas. Alhamdulillah Allah karuniai putra yang keempat dari anak saya. Namanya Abdullah Al-Mubarak. Semoga memberikan keberkahan untuk keluarga, untuk orang tua. Bisa memberikan mahkota di dalam surga dan bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Kemudian juga bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin, muslimat dimanapun berada.
dan semoga menjadi anak yang baik soleh, yang bisa menebarkan dakwah Islam, yang bisa menjadikan tonggak estafet kebaikan dakwah kalimat la ilaha illallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah Azza wa Jalla kami mohon ampun. Billahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka